Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutin kuliah diskretnya buat pertemuan pertama yang setelah pengenalan tadi ya, matematika diskret itu apa. Oke, kita buka lagi bukunya dari tadi yang kita akan bahas, bukunya Ryan T. White. Kita akan membahas masalah ini ya, apa tadi? Eh, teori bilangan, teori himpunan ya. Eh, teori himpunan dasar. Oke, sebelum ke teori himpunan dasar dulu, apa sih diskrit gitu ya? Diskrit itu apa sih gitu ya? Diskrit itu seperti apa sih ini dibahas? Jadi kalau misalkan di kalkulus, kulus, ya, sorry, kalkulus, kulus gitu ya. Yang kita bahas adalah data continuous ya, data kontinu. Contohnya apa? Misalkan aja data kontinu itu misalkan ada roda gitu ya, roda kemudian kita gelindingkan ya, gelinding, dia akan berputar gitu ya, berputar. Kemudian dari roda yang berputar itu, semoga kelihatan ya, soalnya tulisannya agak kecil. Saya ngikutin kertas. Eh, Waktu saat dia berputar, misalkan ada roda gitu ya, ada roda kita putar gitu ya. Dia akan berputar di ini ya, di mana? Di di permukaan gitu ya. Nah, di sini dari kondisi pertama misalkan diam, kemudian dia akan berhenti di suatu posisi misalkan ini ya. Kemudian diam lagi setelah berputar, di sini berputar ya. Dia bergerak gitu kan. Nah, kecepatan geraknya berapa untuk setiap detiknya? Itu kan bergantung kepada suatu persamaan gitu. Nah, fx gimana, misalkan speednya ya. Anggaplah ada suatu kecepatan putarnya seperti apa, misalkan pada saat t nanti kecepatannya berapa, kita hitung kecepatannya. Nah itu, sorry, jadi dia ada roda kita putar, kita gelindingkan dari suatu kondisi diam, kemudian dia berputar, dari berputar dia akan berdiam gitu kan. Nah, pada saat dari diam kemudian berputar itu fungsinya seperti apa, itu kecepatannya seperti apa. Nah ini kan kita akan mungkin menemukan nanti ada fungsi apa, kecepatan gitu ya, dan ada percepatan. Nah ini adalah kondisi misalkan yang kita akan bahas di kalkulus ya, data kontinu. Nah, seperti apa sih pergerakannya, makanya nanti ada konsep turunan gitu ya, konsep turunan. Nah, kemudian ada konsep integral. Ya kalau misalkan kalian ulang lagi kalkulusnya, nah, ini adalah data kontinu. Nah sekarang data diskrit seperti apa? Kasus diskrit, misalkan aja ada antrian gitu ya, antrian, atau misalkan eh, anggaplah ada areal parkir ya, area parkir di suatu pasar, itu pasar. Misalkan pada hari pertama, dia hari normal, parkirnya misalkan area parkir ini bisa memuat misalkan sampai 200 motor gitu ya, sepeda motor. Oke. Di hari pertama misalkan terisi, eh, hari pertama misalkan dari pagi, dari jam 8 sampai jam 12 misalkan ya, itu terisi misalkan ada, si tukang parkir dapat 240 motor gitu ya. Kemudian hari kedua misalkan normal juga, pengunjung lagi rame, misalkan sampai 300 motor yang parkir ya, motor parkir. Hari ketiga, misalkan hari ketiga apa yang terjadi?
Pada saat hari ketiga tiba-tiba hari itu hujan, jadi si petugas parkir misalkan cuma dapat 120 motor yang parkir gitu ya. Nah, ini kan data ini terpisah gitu kan, kan tidak mesti ya, kadang-kadang bisa dapat banyak, kadang-kadang dapat banyak sampai 300, kadang cuma 100, kadang-kadang lagi apes misalkan hari keempat cuman ada misalkan 80 motor yang parkir. Kenapa? Misalkan hari keempat ini adalah hari libur, kemudian hujan pula gitu ya. Nah, kasus seperti ini kan kita nggak ada ini ya, nggak ada formulasi tetapnya ya. Ada cuman ya berapa jumlahnya, tapi kan tidak pasti gitu loh. Nah, hal-hal seperti ini adalah contoh yang dikerjakan di matematika diskrit. Bisa jadi kondisinya lagi banyak, tidak bergantung data hari keempat tidak ada hubungannya dengan hari ketiga, dan hari ketiga gak ada hubungannya sama hari kedua juga tidak ada berhubungan dengan hari pertama ya. Kondisinya sesuai kondisi lapangan, gak ada hubungannya sama sekali gitu loh ya. Jadi misalkan parkir mulai dari jam 8 sampai misalkan jam 8 pagi sampai anggaplah jam 3 sore pasarnya tutup misalkan, si petugas parkir cuma dapat sekian. Nah, data-data jumlah parkir ini kan gak ada yang ini, tidak tidak berhubungan satu sama lain gitu loh, tidak ada kaitannya. Beda dengan roda berputar tadi itu. Sorry. Eh, Semoga rekamannya masih jalan ya. Oke. Ini ini adalah contoh matematika diskrit. Kita akan bahas di diskrit gitu ya. Jadi di sini disebutkan diskrit matematik adalah studi pembelajaran tentang sesuatu yang bisa dihitung, countable, berbeda, dan bisa dipisahkan dari struktur matematika. Jadi kalau boleh dibilang matematika diskrit itu mempelajari struktur matematis yang ini ya, dia bisa dihitung atau countable, kemudian distinct berbeda atau distinct atau terpisah, tidak berkaitan satu sama lain gitu ya. Separable separate ya, separate. Oke ya. Jadi matematika diskrit itu adalah bagian matematika yang pelajari struktur matematis yang bisa dihitung, countable, kemudian berbeda, distinct gitu ya, atau terpisah, dalam kondisi terpisah, separable. Nah, ya contoh kasusnya kayak tadi, kayak tempat parkir tadi ya. Nah, kegunaannya apa? Kalau kegunaannya di sini disebutkan untuk kriptografi gitu ya. Kemudian untuk logistik kriptografi ya, kita pernah mungkin bahas di aljabar linear. Kriptografi seni untuk biar kita bisa mengubah suatu data menjadi sesuatu data yang dalam bentuk lain, sehingga tidak bisa dibaca oleh orang-orang yang tidak berhak untuk baca gitu ya. Ya silakan cari teori kriptografi kayak apa ya. Kemudian masalah logistik. This field make the use of graph theory. Kita gunakan teori graph gitu ya untuk simplify logistic problem by converting them to graph. This graph feature misalkan find road gitu ya.
Kayak contohnya gini, kemarin ada kasus dari Pilar Media dari teman gitu ya. Misalkan jadi misalkan salah logistik gitu ya. Salah logistik. Salah logistik. Salahnya misalkan gini, ada 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 misalkan pabrik gitu ya, pabrik dia akan mensuplai supply misalkan produk rumah tangga hasilnya dia itu ke misalkan 40 toko ya, toko di suplai produk rumah tangga ke 40 toko. Jadi ada 40 toko gitu ya, misalkan ada kemudian si pabrik ini misalkan dia punya 4 mobil mobil untuk distribusi barang barang. Misalkan satu hari misalkan hari pertama dia harus nyuplai ke misalkan 30 toko tertentu gitu ya. Bisa jadi misalkan toko pertama, kedua, ketiga, misalkan tokonya adalah toko pertama, 2, 4, misalkan 6, 7, 8, kemudian 11. Nah, jadi di sini tidak semua toko minta nih misalkan produknya dia, misalkan minta apa ya? Tolong dong kirim sabun batangan gitu ya. Misalkan oke, nggak boleh, nggak usah banyak-banyak dulu ya. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, misalkan 15, 20, 22 misalkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Misalkan ada 11 toko ya. 11 toko yang minta dikirimin barang. Kemudian untuk ngirim 11 barang ini misalkan dia cuma mengeluarkan 3 kendaraannya. Nah, bisa jadi kan nanti setiap toko ini lokasinya beda-beda gitu kan, kadang-kadang terpisah gitu ya. Satu misalkan, dua di sini, tiga di sini, misalkan 6 di sini gitu kan. Ada toko keempat, misalkan toko ketujuh di sini. Sorry, kelihatan ya? Ya, anggaplah tokonya terpisah jauh-jauh gitu ya. Nah, uh, 11 gitu ya. Mungkin banyak lagi ya. Nah, dari setiap 3 kendaraan ini dia harus nyuplai kemana aja. Jadi nanti dengan apa? Tujuannya apa? Rute dari mobil ini uh, minimal karena semua toko ini misalkan dibagi 3 gitu ya. Rutenya harus lewat mana aja nih biar sampai nanti balik lagi ke misalkan pabriknya di sini nih. Ini pabrik utamanya nih, misalkan pabrik. Misalkan mobil pertama kemana, misalkan mobil pertama ke sini dulu, terus nanti ke 7 nanti, tapi dia harus balik ke pabrik utamanya. Nah, rute mana yang dipilih sehingga nanti 3 buah kendaraan ini kerjanya optimal. Artinya apa? Jarak tempuhnya hampir sama gitu ya. Semua toko yang minta terlayanin. Itu adalah contoh logistik gitu ya. Jadi berawal dari pabrik dia harus jalan ke mana lagi, misalkan mobil kedua di sini ya, dia ambil ke rute apa, toko kedua, kemudian toko ke satu gitu ya, terus nanti dia akan balik lagi ke pabriknya, misalkan seperti itu. Ini adalah contoh dari masalah logistik gitu ya, gimana caranya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari kasus logistik di matematika diskrit. Ini nanti kalau boleh dibilang ini nanti masuk vehicle saya agak lupa, vehicle ya, sorry, vehicle routing problem, VRP. Vehicle saya lupa tulisannya, vehicle mobil-mobil itu ya, vehicle kalau nggak salah ya, vehicle routing
problem. Nah, eh, ini yang salah satu contoh logistik gitu ya. Kemudian ada masalah machine learning. Machine learning ini juga bagaimana mesin bisa mengolah data tanpa intervensi manusia. Jadi mesin yang mikir buat menyelesaikan suatu tugas. Biasanya ini urusannya dengan data-data statistik dan analitik gitu ya. Kemudian this is algoritma. Nah, ini yang akan kita bahas. Jadi yang kita bahas adalah kriptografi, logistik, sama analisis algoritma. Set instruksi untuk algoritma itu kan adalah instruksi apa? Himpunan instruksi agar kita menyelesaikan suatu tugas gitu ya. Jadi ini adalah contoh kegunaan matematika diskrit di dunia nyata. Oke. Silakan dibaca bukunya lebih lengkapnya. Saya mungkin tidak akan membahasnya lebih detail banget, tapi yang jelas saya kasih semacam pengantarnya aja. Jadi misalkan ada yang tertarik bisa didiskusikan nanti bareng-bareng atau gimana gitu ya. Yang jelas mungkin saya tidak membahas semuanya. Kalau misalkan membahas semuanya ya banyak banget lah. Itu adalah pengantar matematika diskrit gitu ya kalau dari buku ini. Oke, kita lanjut ke teori himpunan. Teori himpunan dasar. Ups. Teori himpunan dasar. Oke. Biasanya saya nulis di papan tulis karena ini adalah kerjaan di rumah online. Ya, saya tulisnya di buku gitu ya. Semoga masih bisa terbaca. Sambil kalian harus dengarkan juga sih. Jadi antara koordinasi mata, telinga, dan hal-hal lainnya gitu ya. Oke, teori himpunan dasar. Apa sih? Kita pasti harus memulainya dari definisinya dulu ya. Sorry. Kita untuk memulai suatu permasalahan pasti kita harus tanyakan dulu definisinya apa nih gitu ya. Definisi gitu ya. Hal yang penting ya, definisinya. Definisinya apa sih gitu? Definisinya adalah himpunan adalah koleksi dari objek atau suatu objek gitu ya. Jika A dihitung satu objek A1, A2, dapat itu sebagai A sama dengan A1, A2. Misalkan objeknya apa? Misalkan siswa apa? Mahasiswa perempuan yang nama depannya huruf A. Berarti siapa aja nanti munculnya gitu ya. Nah, itu adalah contoh himpunan gitu ya. Saya mengulang aja ya dari apa yang di sekolah. Kemudian elemen dari himpunan bisa ditulis sebagai AN elemen dari A. Iya, mungkin sudah masih ingat ya dulu di sekolah gitu ya. Nah, kemudian ada himpunan kosong. Kalau himpunan kosong ditulis sebagai ada bulatan dicoret gitu ya. Nah, contoh-contoh himpunan. Contohnya apa? Semua angka yang semua bilangan prima yang kurang dari 10. Misalkan A, maka A sama dengan 2, 3, 5, 7 gitu ya. 3 buah kota besar di dunia misalkan ada Tokyo, Delhi atau Shanghai. Nah, kota lain gimana? Bisa aja dimasukin gitu ya. Salah satu kan ya, satu kota terbesar di dunia. Himpunan bilangan alami apa aja nih, misalnya kan N sama dengan 1, 2, 3. Sorry ya, saya pause sebentar. Oke, lanjut lagi.
semua bilangan integer, bilangan bulat. Misalkan Z sama dengan dari dari sesuatu, kemudian 3 min 2 min 1 0 1 2 3 dan seterusnya gitu ya, sampai tak berhingga. Jika B, C dan D adalah himpunan, maka A sama dengan B, C, D. Itu juga himpunan gitu ya. Semua bilangan real dari R, dari apa? Sorry. Kurung terbuka, kurung apa? Buka dari minus tak berhingga sampai berhingga. Oke, kemudian ada istilahnya nanti. Jadi kita di sini sudah eh, harus paham apa itu definisinya. Silahkan catat sendiri ya. Kemudian apa itu elemen elemen dari himpunan atau anggota himpunan ya. Anggota himpunan. Mungkin kalau view-nya jangan di ini ya, jangan di handphone ya. Tolong lihatnya nanti pakailah komputer atau yang layar besar. Misalkan TV 50 inch gitu ya. biar biar lega. Tulisannya kecil masalahnya. Soalnya kalau saya turunkan lagi kameranya mentok nih gitu loh. Dan saya dapat buku yang ada garisnya ya ini sebesar ini. Kemudian ada himpunan kosong. Apa itu himpunan kosong juga Anda harus tahu gitu ya. Himpunan kosong gitu ya. Bagaimana cara bikin notasinya, contohnya seperti apa. Kemudian nanti ada istilah subset dan superset. Subset dan superset. Misalkan subset itu apa? Himpunan bagian ya. Kalau di sini kita sering sebutnya subset itu adalah himpunan bagian gitu ya. Dulu ya, himpunan bagian. Misal tadi ada, kemudian ada superset. Set himpunannya lebih besar lagi ya, lebih besar cakupannya ya. Sorry, apa ya? A subset dari B jika semua elemen A ada pada B. Ditulis sebagai A subset dari B. Maka B adalah superset dari A. Jadi misalkan aja apa ya? Misalkan ada B itu adalah bilangan, misalkan isinya 1, 2, 3. Sorry. Misalkan gini ya. 3, 4, 5, 6. Kemudian A misalkan adalah nilainya 2 dan 3, ya kan? Berarti A adalah subset dari B gitu kan. B adalah superset dari A. Jadi apa yang ada di A ini adalah anggota dari B. Kemudian semua yang ada di B, salah satu anggota dari B itu adalah bagian dari A. Jadi A adalah subset dari B, B adalah superset dari A. Misalkan seperti itu. Ini ada contohnya aja. Contoh di lapangan apa ya? Superset sama subset. Oh ya. Sebentar. Saya carikan contoh.
Ah, mungkin ada yang pernah lihat hadis ini hadis yang tidak ada dasarnya. Ya, sanadnya lemah banget. Jadi ya apa jihad melawan hawa nafsu itu disebut sebagai oh nantilah contohnya ada yang ini nggak mungkin pernah ada yang apa jihad melawan hawa nafsu gitu ya lebih besar syaratnya lemah ya karena kan jihad total tidak sahih. Nanti deh agak-agak susah nerangkannya. Perang melawan hawa nafsu itu adalah jihad besar gitu ya, mengalahkan jihad pakai fisik. Kebalik ya. Kenapa? Ketika kita perang fisik itu pasti kita akan perang melawan hawa nafsu gitu kan, nggak mungkin subset bisa mengalahkan superset gitu ya. Intinya itu. Nantilah agak susah nerangkannya. Jadi ya, contoh biasanya banyak yang gunakan hadis terbalik dalam memahami hadis gitu ya. Syariah. Nanti aja. Oke, kita balik lagi ke bukunya. Set builder, kemudian bagaimana menotasikannya. Kita bisa buat notasi seperti ini. X elemen A dengan kondisinya X atau ini ya. Contohnya apa? Oke, saya tidak nuliskan semuanya, tapi apa yang ada di sini saya cuma merangkumnya aja. Tugas kalian adalah untuk memahaminya ya, paling nggak tahu ya. Ada notasi penulisannya. Notasi penulisan himpunan. Misalkan aja misal di buku ya. Misal ada semua bilangan genap bilangan bilangan alami ya, bilangan alami natural ya, natural yang genap. Misalkan isinya adalah 2, 4, 6, 8 dan seterusnya gitu ya. Ini bisa ditulis dengan notasi sama dengan itu ya, n, sesuatu n, di mana n sama dengan 2k untuk setiap k elemen dari n, bilangan natural ya. Jadi nulisnya seperti ini. Jadi variabelnya, kemudian ini adalah jadi ini variabelnya, kemudian di sini adalah syaratnya gitu ya. Misalkan aja apa ya? Iya banyak lah gitu ya. Cara nulisnya seperti inilah kira-kira. Nah kemudian ada
operasinya ada, kalau ke atas ada union gitu ya, kemudian ada intersection, apa irisannya ya, bagaimana notasi irisan, union dan irisan gitu ya. Lihat pula operasi untuk himpunan, dan ada union union ya, atau gabungan. Ini ada intersection atau irisan ya. Union seperti apa ya, irisan seperti apa. Jadi saya mengulang dikit aja ya. Mungkin misalkan ada himpunan A sama B, kalau di union kan ya berarti semua yang ada di A juga ada di himpunan yang ada di B. Kalau misalkan di apa ya, kita bikin gambar, nggak usah, perlu nggak ya, Inkscape. Mungkin kita kalau ada yang main grafis, ada yang suka grafis, ya, pernah tahu ada software namanya Inkscape gitu ya, versi gratis dari apa ya, semacam CorelDRAW gitu, atau apa ya, irisan, agak lama ya. Oke. Misalkan pernah tahu ada ini, misalkan ini adalah warna hitam, capuan yang nggak ada deh. Kemudian saya buat ada untuk lingkaran, misalkan warna merah. Oke, dua barang ini misalkan saya copy dulu, duplikat enggak. Misalkan ini mau saya gabungkan, tab objek, saya satukan bentuknya kayak gimana. Nah, ini kalau disatuin kayak gini gitu ya, misalkan didekatkan tadi. Kemudian misalkan ada operasi yang pertama, ini yang kedua, saya mau dia di perbedaan intersection. Nah, irisannya seperti apa? Atau misalkan bagian ini dengan bagian ini kita perbedaan. Jadi kepotong seperti ini gitu ya. Ini juga ya salah satu ilustrasi mungkin terhadap himpunan gitu ya, yang ada di sini. Kemudian misalkan ada istilahnya A komplement. Jadi semua isi semua selain A gitu kan. Berarti himpunan semestanya juga tapi selain A. Kemudian ada A minus B tadi ya. Ada apa sih? Notasi pengurangan ya. A yang bukan himpunan anggota A yang bukan himpunan B gitu ya. Dinotasikan dengan A minus B. Oke, ini contohnya. Kemudian ada disjoint set kalau misalkan dua-duanya benar-benar terpisah. Jadi nanti ada irisan, apa lagi tadi? Union, irisan, kemudian ada komplement gitu ya. Kemudian apa sih? A minus B. Dia dulu sih nyebutnya apa nih? The difference between set A dan B, yang berbeda itu ya, difference. Beda ya, atau difference.
Difference. Ups. Nah, hey, videonya telat. Oke. Kemudian ada himpunan yang kita sebut sebagai disjoin ya, tidak apa? Ingat-ingat mungkin nanti ada istilahnya disjoin. Disjoin. Jadi misalkan di sini ada A, kemudian di sini ada B. Dua-duanya terpisah, tidak ada yang saling sama gitu ya. Kemudian ada De Morgan. Ingat-ingat ya. Kemudian di sini juga ada fungsi. Ingat-ingat fungsi itu apa? Relasi hubungan antara relasi antara x dan y, gitu. Hubungan x, y. Oke, di sini ada juga definisi relasi. Silakan baca. Kemudian ada masalah fungsi. Fungsi adalah dari f ke x, ini diartikan sebagai f dari memetakan x kepada y. Contohnya apa ya? Ini adalah perbedaan dari relasi dengan fungsi. Jadi silakan baca ya. Nah, nggak sulit banget. Nah, kemudian di sini adalah Python. Apa itu fungsi? Nanti kita bahas di ini ya. Di pertemuan selanjutnya. Oke. Jadi yang harus kalian pahami adalah apa itu, ingat-ingat kembali pelajaran dulu sekolah ya, himpunan itu seperti apa, kemudian fungsi dan relasi. Nanti kita akan membahasnya lagi ya, mungkin lebih dalam di pertemuan-pertemuan selanjutnya. In this chapter, dalam bab ini kita mendiskusikan apa itu arti dari material discrete dan objek discrete. Kemudian kita memberikan overview aplikasinya apa dalam dunia nyata, yang terutama adalah di dunia komputer dan ilmu data science. Dan yang hal penting juga, kalian juga we have established common language notation intervals. Ingat-ingat ada notasinya nanti dari objek diagram Venn segala macam. Beyond error number operation allow you to use manipulate incoming num intersection num find the complement. Ini adalah memberikan dasar dari teori De Morgan. Jadi ini yang kita pelajari, ini dulu. Mungkin kalau ada masalah nanti pertama baca dulu bukunya, pelajari ingat-ingat kasus yang lama. Semoga ini pengantarnya aja, pengantar dasarnya. Nanti mungkin kita akan misalkan ada yang bermasalah, silahkan tanya lewat WA atau apa gitu lah. Atau mungkin kasih komen di Google Class-nya. Oke. Ini aja dulu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau misalkan banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.